Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Jawa Barat berhasil bersama dengan Kejaksaan Negeri melaksanakan pemusnahan ribuan amunisi dan puluhan senjata api ilegal. Menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2025, Polres Cirebon Kota melakukan pengecekan pembangunan pos pengamanan dan pos pelayanan di berbagai titik strategis. Dalam rangka menjalankan kewajiban umat Muslim di bulan Ramadan, jajaran Polresta Magelang melaksanakan pendistribusian zakat fitrah 1446 Hijriah. Pada Kamis 13 Maret 2025, Polda Jawa Barat bersama dengan Kejaksaan Negeri melaksanakan pemusnahan ribuan amunisi dan puluhan senjata api ilegal. Barang bukti ini berasal dari kasus tindak pidana umum yang melibatkan Hani Sinlan dan Pyong King Lai alias Kim Lai bin Lau Jinsin yang dinyatakan bersalah melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa izin. Barang bukti yang dimusnahkan dalam operasi ini mencakup 20 pucuk senjata api laras panjang, termasuk M4A1, karbin, dan AR-15, 11 pucuk senjata api laras pendek seperti pistol revolver dan airsoft gun, dan 11.998 butir amunisi berbagai kaliber. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal yang dapat mengancam keamanan masyarakat jika jatuh ke tangan yang salah. Kapolda Jabar menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen untuk menekan peredaran senjata api ilegal dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Barat. Dengan adanya pemusnahan ini diharapkan mampu mengurangi risiko kejahatan bersenjata serta memberikan efek jerah bagi pihak-pihak yang mencoba memiliki atau memperdagangkan senjata api secara ilegal. Polda Jabar dan Kejari mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait kepemilikan atau peredaran senjata api ilegal. Langkah ini diperlukan guna mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2025, Polres Cirebon Kota melakukan pengecekan pembangunan pos pengamanan atau pospam dan pos pelayanan atau posyan di berbagai titik strategis pada Rabu 19 Maret 2025. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas untuk mendukung pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Rizky Adisaputro, serta sejumlah pejabat utama Polres Cirebon Kota. Adapun lokasi yang dikunjungi dalam pengecekan ini meliputi Pospam Kalijaga, Posyan Terminal, Pospam Kanggraksan, Pospam Pemuda, dan Pos Terpadu GTC. Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Rizky Adisaputro menyampaikan bahwa pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh pos pengamanan dan pelayanan siap digunakan dalam mendukung kelancaran arus mudik 2025 serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana, pengecekan ini juga menitikberatkan pada koordinasi antar unit di lapangan guna memperkuat strategi pengamanan. Sehingga dengan adanya kegiatan pengecekan ini, Polres Cirebon Kota berharap Operasi Ketupat Lodaya 2025 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun merayakan Idul Fitri di kota Cirebon. Dari tim Humas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Dalam rangka menjalankan kewajiban umat muslim di bulan Ramadan pada Selasa 8 Maret 2025 di Masjid Al-Mutaktin Magelang, jajaran Polresta Magelang melaksanakan pendistribusian zakat fitrah 1446 Hijriah. Sejumlah 510 pek beras disalurkan di 16 tempat di wilayah Magelang dan 20 polsek jajaran Polresta Magelang. Diharapkan dengan pembagian zakat ini dapat merangkul kebersamaan dan menghadirkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Jajaran Polresta Magelang berpesan kepada masyarakat untuk tetap sabar serta selalu menjaga kesehatan di bulan suci ini hingga nanti bisa menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari tim Humas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, Satlantas Polres Tapin Polda Kalsel menggelar patroli dan pengaturan arus lalu lintas ngabuburit menjelang berbuka puasa. Selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 ini, personel Satlantas di sore hari melaksanakan kegiatan patroli serta pengaturan lalu lintas di jalan raya untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara yang beraktivitas di sore hari. Tidak lupa, di sela-sela kegiatan rutin tersebut, jajaran Satlantas Polres Tapin memberikan himbauan kepada pengendara agar mentaati peraturan lalu lintas. Kegiatan ini merupakan bentuk antisipasi rutin dari Satlantas Polres Tapin untuk meminimalisir kejadian-kejadian di jalan raya yang terus berkembang dan dinamis, khususnya di waktu sore hari ketika volume kendaraan di jalan cukup padat. Kondisi menjelang waktu berbuka puasa dimanfaatkan masyarakat serta pengguna jalan untuk beraktivitas membeli kebutuhan untuk berbuka puasa, sehingga menyebabkan jalan akan cukup ramai, dan oleh sebagian masyarakat dimanfaatkan untuk sekedar ngabuburit atau melakukan aktivitas lainnya. Dalam kegiatan ini, jajaran Satlantas Polres Tapin Polda Kalimantan Selatan siap mengamankan Siskam Tipmas di jalan raya. Dari Humas Polres Tapin Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Ari Wibowo menggandeng wartawan Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan bakti sosial di Desa Beji, Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan membagikan paket sembako kepada warga yang kurang mampu. Kapolresta Banyumas mengatakan bahwa kegiatan baksos ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di bulan suci Ramadan. Polri bersama rekan jurnalis di Banyumas bersama-sama memberikan kurang lebih 100 paket sembako kepada kaum duafa, kepada orang tidak mampu yang telah didata oleh pihak Kapolsek dan juga kepala desa. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Ari Wibowo menambahkan pembagian paket sembako diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Beji yang membutuhkan, sehingga dapat meringankan beban mereka. Setelah membagikan paket sembako, kegiatan baksos dilanjutkan dengan pembagian takjil kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Beji, Karangsalam. Dari tim Humas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus jaringan Freddy Pratama. Pemusnahan dilakukan di lobi Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru pada Rabu 19 Maret 2025 pagi dan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Melalui Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi, Kapolda Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa narkoba yang dimusnahkan kali ini adalah pengungkapan selama periode Januari hingga Maret 2025 dan merupakan pencapaian program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
sebanyak 38.806,04 gram atau 38,8 kg sabu, 1.160 butir ekstasi, 331 gram serbuk ekstasi dimusnahkan Polda Kalsel dengan cara diblender dan dicampur dengan larutan pembersih. Dilanjutkan pemusnahan dengan dibakar menggunakan insinerator yang ada di RSUD Dr. HM Ansari Saleh. Selain mengamankan barang bukti narkoba, Ditres Narkoba Polda Kalsel dipimpin oleh Dir Res Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya juga mengamankan sebanyak 36 orang tersangka dari sebanyak 25 laporan kepolisian. Dengan dimusnahkannya narkoba senilai 40 miliar rupiah ini, Polda Kalimantan Selatan berhasil menyelamatkan sebanyak 196.017 orang dari bahaya narkoba. Kapolda Kalsel mengatakan bahwa pihaknya selalu intens melakukan pengungkapan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku-pelaku pengedar dan bandar narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel mengimbau kepada masyarakat, para orang tua pada umumnya, untuk dapat lebih mewaspadai dan memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba kepada anak-anaknya. Imbauan ini pun bukan hanya untuk lingkup keluarga, namun juga sampai tingkat provinsi. Selain gencar melakukan penindakan dan penegakan hukum, Polda Kalsel juga melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Binda, BNNP, dan pemerintah daerah. Dalam pemusnahan barang bukti ini turut hadir staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Provinsi Kalimantan Selatan, dan Lanut Samsudinur, Kabinda Kalimantan Selatan, Kepala BNNP Kalimantan Selatan, Wakapolda Kalimantan Selatan, Irwasda Polda Kalimantan Selatan, pejabat utama Polda Kalimantan Selatan, Pelaksa Lanal Banjarmasin, Kasih Intel Korem 101 Antasari, dan Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Selatan. Dari tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.